Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Toha Putra Art. Ya, marilah kita semangati hidup dengan ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita termasuk manusia yang dalam hidupnya itu tidak pernah lepas dengan seni. Nah, ini termasuk hasil karya dan seni manusia zaman dulu, ya, zaman para raja. Nah, kita berkunjung di kota Cirebon, tepatnya di Taman Sari Gua Sunyaragi ya. Nah, ini kami didampingi oleh pemandu Mas Rido yang ini berasal dari belahan Kuningan dan Cirebon ini ya. Nah, kebetulan setelah bertaaruf, berkenalan, kita ngobrol panjang. Beliau ternyata bisa Sunda dan bisa Jawa. Nah, nanti ini dalam liputan edisi Cagar Budaya, dan kita berbicara banyak tentang hasil karya dan seni. Tadi hidup itu dengan seni pasti akan lebih terasa indah. Ya. Tapi jangan lupa seninya seni yang bermanfaat, yang bermartabat, sehingga seni itu kita bisa jadi mendekatkan diri kepada jarak tauhid yang lebih dekat. Ya, itu harapannya. Bukan seni yang menjauhkan diri dari nilai-nilai ilahiyah atau nilai ketuhanan. Nah, ini tidak lepas dari sejarah pergerakan dan perjuangan serta penyebaran Islam di tanah Jawa, tepatnya di kota Cirebon. Nah, baik, untuk menyingkat waktu ya, saya minta bantuan kepada Mas Rido ya untuk menjelaskan secara singkat bagaimana tentang keberadaan dari mulai pendirian sampai sekarang masih dirawat dengan baik. Tentang apa? Tentang Taman Sari Gua Sunyaragi di Cirebon. Monggo Mas Rido. Nah, jadi Bapak, dari sejarah Taman Sari Gua Sunyaragi ini, jadi Sunyaragi itu diambil dari dua nama Bapak. Yang pertama itu Sunya, yang artinya itu sunyi, dan Ragi, yang artinya itu raga atau tubuh Bapak. Nah, jadi iya betul. Nah, jadi Taman Sari Gua Sunyaragi ini itu dulunya digunakan untuk menyepikan atau mensucikan raganya dari keluarga Kesultanan Cirebon Bapak. Nah, terus Taman Sari Gua Sunyaragi ini itu dibangun pada tahun 1596 sampai 1788 loh. Berapa tadi? 96 sampai 1788. Iya, kurang lebih 200 tahunan. 200 tahun iya, membangun seperti ini. Itu dengan 3 tahapan juga, Bapak. Iya, jadi tidak langsung pure kita membangun semuanya gitu, membangun Taman Sari Gua Sunyaragi ini. Nah, yang unik dari Taman Sari Gua Sunyaragi ini itu dibangunnya menggunakan batu karang asli gitu, yang diambil dari pantai selatan, yang lebih tepatnya itu Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta, Pak. Iya. Nah, untuk menempelkannya itu, untuk merekatnya itu menggunakan pasir gunung, Pak, yang sudah mengandung semen atau bisa dibilang atras gitu. Nah, dengan perpaduan yang namanya itu putih telur. Tapi putih telur ini bukan putih telur asli, melainkan itu hanyalah makna kiasan saja. Putih itu yang artinya sucikan niat, telur itu jadi berbentuk bulat, jadi bulatkan tekad. Jadi orang-orang dulu itu membangun Taman Sari Gua Sunyaragi ini tuh harus sucikan niatnya dan tekadnya itu yang bulat. Iya, tuh. Itu semangat yang kokoh. Harus semangat yang kokoh gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah itu nggak akan jadi Taman Sari Gua Sunyaragi ini. Tuh, teh filsafat kehidupan. Kalau sudah kita punya tujuan, istiqomah, semangat dan terus menerus. Iya. Harus bulatkan tekadnya gitu ya. Setengah-setengah ya. Nah, jadi di situ ada bangunan. Nah, yang itu namanya Gedung Pasanggerahan, Bapak. Nah, yang tadi kita lewatin tadi. Nah, itu Gedung Pasanggerahan itu dibangun pada tahun 1848 ya, yang dibangun oleh Ibunda Ratu Adimah. Berarti duluan guanya. Ya, duluan guanya. Jadi duluan bagian tengahnya dulu, Bapak, gitu. Baru Gedung Pasanggerahan itu. Nah, dulunya itu digunakan sebagai vilanya keluarga Kesultanan Cirebon, iya, tempat beristirahatnya, iya. Tetapi sekarang udah dialih fungsikan, Bapak, menjadi gedung serbaguna. Kan Sultan Cirebon kan ada Sultan Cirebon Kasepuhan, ada Kanoman, ada Kaserbon. Itu semuanya menggunakan di sini apa gimana? Kalau zaman dulu itu keratonnya itu masih satu, Bapak, masih keraton Kasepuhan aja. Kan jadi terpecah belah, jadi menjadi 4. Gitu.
Ya, bisa Nah, dilanjut. jadi menjadi gedung serbaguna untuk acara prewedding, family gathering, reunian gitu, apa yang lain macamnya gitu. Nah, jadi nanti kita masuk ke gedung Pasarenggané itu, kalau kita masuk nanti di depan di belakangnya itu ada kolam sirkulasi, Bapak. Nah, jadi kolam sirkulasi itu tempat untuk penampungan air dulunya. Jadi air itu disaring lalu dialirkan ke seluruh gua yang ada di Taman Sari Gosong Nyaragi ini. Nah, fungsinya itu untuk pendingin ruangan, Bapak. Jadi kalau kita masuk ke guanya itu kita akan merasakan dingin, adem gitu. Seperti AC lah kalau zaman sekarangnya gitu, Bapak. Nah, kita lanjut lagi jalan ke sana. Nanti kita masuk ke area bagian tengahnya. Itu ada namanya Gua Pawon sama Gua Lawa gitu. Nah, kalau Gua Pawon itu kalau Jawanya artinya dapur ya, Pak. Nah, tapi fungsinya itu bukan dapur gitu, untuk menyimpan makanan tadi gitu, sama Gua Lawa tadi itu untuk menyimpan makanan juga gitu. Nah, jadi di Taman Sari Gosong Nyaragi ini itu ada satu mitos, Pak, yang berkembang di masyarakat sekitar. Itu namanya patung Perawan Sunti. Perawan Sunti, Mas. Iya. Selain kuntinya. Kunti. Perawan Sunti. Bukan kunti, ya. Jadi Perawan Sunti. Gitu. Kalau sekarang kuntinya sudah pada modern. Sudah pada modern, iya. Pada handphone, pada pakai TikTok. Pakai TikTokan gitu, iya. Malam-malam naik motor ya. Betul, kuntinya gitu. Kalau ini bukan. Bukan Sunti ya. Perawan Sunti, ya, bukan perawan kunti. Nah, jadi perawan Sunti itu jadi seorang gadis perawan yang belum menikah atau belum menemukan jodohnya sampai akhir hayatnya gitu. Itu anaknya kesultanan apa keluarga? Jadi masih keturunannya gitu. Iya, masih keturunannya gitu, masih keturunannya dari keluarga Kesultanan Cirebon gitu. Nah, terus jadi di belakangnya dari patung perawan Sunti itu ada yang namanya Gua Peteng. Nah, peteng itu yang artinya gelap, Bapak. Nah, jadi Gua Peteng itu fungsinya dulunya itu untuk para prajurit-prajurit melatih ilmu kekebalan, Bapak. Nah, di atas dari Gua Peteng itu ada namanya Cungkup Gua Puncit. Nah, yang itu tuh, Bapak. Nah, itu Cungkup Gua Puncit ini itu fungsinya jadi prajurit-prajurit yang ahli memanah atau menombak atau zaman sekarangnya itu penembak jitu itu ditaruh di atas itu. Iya, untuk menjaga area dari Taman Sari Gosong Nyaragi ini gitu. Nah, terus di samping kanan dari patung Perawan Sunti itu ada namanya Gua Langse. Nah, jadi Gua Langse itu tadi yang di sebelah sananya, Bapak. Nah, itu Gua Langse itu diambil dari kata Cina kuno yang artinya itu tirai. Iya, Gua Langse yang artinya itu tirai. Jadi tirainya itu ada air yang mengalir dari atas terus turun ke bawah dari Gua Langse, itu diibaratkan seperti tirai, Bapak. Iya. Fungsinya Gua Langse itu juga untuk bertawasul gitu, untuk bertawasul atau berzikir dalam agama Islam gitu, Bapak. Nah, terus di samping dari kirinya patung Perawan Sunti itu ada patung gajah, Bapak. Patung gajah. Nah, patung gajah itu dulunya digunakan untuk seperti tunggangannya para keluarga Kesultanan Cirebon gitu, seperti itu. Nah, Indonesia ya. Nah, terus di depannya dari patung Perawan Sunti juga itu ada namanya yang tadi Mandebeling, itu yang untuk tempat istirahat para sultan-sultan gitu, Bapak. Nah, itu namanya Mandebeling. Nah, Mandebeling itu dibangunnya itu menggunakan apa, Mas, Mandebeling? Mande itu kalau artinya itu tempat, beling itu beling-beling gitu. Jadi dibangunnya itu Mandebeling itu menggunakan marmer asli, terus di pinggir-pinggirnya itu ditempelin pecahan-pecahan piring dari Cina dan Belanda. Iya, itu. Lanjut lagi ke sini, kita masuk lagi ke area tengah. Di dalam tadi kalau kita masuk ke dalam Gua Peteng itu ada dua kamar, Bapak. Kamar Kaputran dan Kaputren. Ya, kalau Kaputran itu untuk cowok, kalau Kaputren itu untuk cewek gitu. Nah, tapi kamar itu bukan untuk istirahat, Bapak, tapi untuk menggempelengkan ilmu agama. Nah, jadi belajar agama itu di situ. Nah, terus keluar dari kamar Kaputren, sini itu ada namanya Balai Kambang. Nah, yang ini balai itu yang artinya tempat, kambang itu yang artinya mengambang di tengah-tengah air gitu. Nah, dulunya itu bangunannya bukan seperti ini, melainkan itu kayu, jadi mengambang itu, Bapak. Nah, fungsinya itu untuk tadarusan atau membunyikan gamelan itu pada saat malam hari, dan cahayanya itu hanya mengandalkan dari cahaya bulan saja gitu. Iya, gitu. Jadi belum ada lampu dan nggak ada atap itu juga dulu tuh. Nah, terus jalan lagi, terus ketemu Gua Arga Jumut ini, Bapak. Nah, yang kita singgahin ini itu namanya Gua Arga Jumut. Jadi Arga itu yang artinya
hidangan. Jumut itu yang artinya mengambil atau mencomot gitu. Jadi gua Arga Jumut ini fungsinya untuk menjamu para tamu-tamu besar dari keraton Kasepuhan gitu Bapak. Ruang makan. Iya, ruang makan. Tadi yang ada meja makan, ya. ada balai makan juga. Nah, tadi yang kita lewatin itu ada meja makan tadi ya Bapak. Nah, itu meja makannya. Jadi sistemnya itu seperti prasmanan. Prasmanan, kita ambil makanannya, itu tadi kita makan di ruangan yang tadi kita lewatin Bapak. Nah, kita di situ. Itu juga di sebelah sananya itu ada pintu juga, pintu waktu, ada menuju Mekah dan itu juga menuju Cina gitu. Ya. Itu juga ada hubungannya Bapak dengan Sunan Gunung Jati. Jadi kalau untuk menuju Mekah itu ada dari keturunan dari Sunan Gunung Jati menikah dengan keturunan Mesir yang bernama itu Syekh Syarif Adullah yang masih memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, untuk ke Cinanya itu ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati, istrinya. Iya, betul. Ya, Putri Ongtin. Nah, itu Ongtinio itunya sih, Ongtinio. Nah, itu ada hubungannya gitu. Nah, terus juga tadi juga di sana itu ada yang namanya Candi Bentar. Jadi Candi Bentar itu dibangun oleh Pangeran Bentar juga. Nah, itu nempelinnya bukan kayak Gua Sunyarginya ini, tapi itu hanya digosok saja, tidak memakai perkat atau apapun itu. Jadi cuma digosokin sampai menempel seperti itu Bapak. Nah, seperti itu Bapak sejarah-sejarah yang ada di Taman Sari Gua Sunyaragi ini. Demikian sekilas ya sejarah singkat tentang Taman Sari Gua Sunyaragi Cirebon ya. Ini berarti kita alhamdulillah bisa berkunjung, bisa melihat langsung peninggalan dari raja Majapahit di Jawa, di tanah Jawa ya. Tanah Jawa, betul. Tepatnya ini berkaitan dengan Sunan Gunung Jati, yang menjadi penyebar agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon dan sekitarnya. Nah, ini kepada para pemirsa, kalau ada luang waktu kebetulan ada di sekitar Cirebon, mungkin ada baiknya kita belajar sejarah dari kebesaran bangsa kita. Karena ada pepatah, bangsa yang akan kuat itu adalah bangsa yang besar, yang selalu ingat dan tahu persis tentang sejarahnya. Dari sejarah inilah kita berangkat memotivasi baik diri pribadi, kelompok, ataupun masyarakat dalam skup luas, bahwa ternyata Indonesia itu beraneka ragam suku, budaya, bahkan bahasa dan adat istiadat, tapi tetap diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ternyata ini adalah sesuai dengan falsafah ukhuwah ya. Islam turun ke bumi itu menjadi sebuah rahmat ya, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan cerita sekilas tentang Gua Sunyaragi ini bisa menambah wawasan berkebangsaan dan menjadikan kita masyarakat yang cinta kepada negeri ya, kesatuan Republik Indonesia, dan kita selalu bertekad serta berdoa kepada Allah mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Terima kasih Mas Rido, informasinya ini insya Allah informasi ini akan kami bagikan kepada masyarakat luas ya melalui channel YouTube Toha Putra Art. Jangan lupa ya, ini gratis nih, mohon di like, subscribe, dan berbagi kepada yang lain. Insya Allah berbagi itu indah, berbagi itu juga merupakan sebuah ajaran daripada sodakoh, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang terbaik. Amin. Pahala yang melimpah untuk kebaikan kita bersama. Amin. Saya kira itu saja, dan terima kasih sekali lagi Mas Rido ya. Mudah-mudahan nanti pada saat-saat yang lain kita mungkin dengan tim yang lain mungkin bisa berkunjung untuk mengetahui lebih detail lagi tentang sejarah kota Cirebon. Tadi ada satu soalnya ya, ada patung yang namanya patung Perawan Sunti. Kita belum sempat melihat langsung. Mudah-mudahan pada kesempatan lain ya, pada episode yang lain. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan terima kasih kepada Mas Rido atas kesediaan waktunya.
Semoga niat baik ini dicatat oleh Allah menjadi amalan yang baik, amalan-amalan soleh yang dalam rangka berbagi sejarah tentang peninggalan daripada situs sejarah penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya di kota Cirebon. Saya akhiri, nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.